Gila banget ya kan? Orang-orang di sana nggak cuma menari dalam hitungan jam guys, tapi berminggu-minggu dan nggak cuma itu, ada banyak yang meninggal karena kelelahan parah, bahkan serangan jantung guys. Kira-kira apa yang menyebabkan kejadian gila ini? Pernah nggak sih kamu penasaran sama sejarah yang selama ini nggak diajarkan di sekolah guys? Ada loh beberapa peristiwa dan kejadian di masa lalu yang nggak cuma mengagetkan guys, tapi juga bikin kita bertanya-tanya. Kok bisa ya itu terjadi? Nah, kali ini kita akan bahas beberapa rahasia sejarah yang mungkin selama ini nggak pernah kamu dengar di buku pelajaran, guys. Siap-siap, karena cerita ini pasti bakal bikin kamu ternganga. Jadi pastikan kamu stay tune sampai habis ya. Coba bayangin guys, kalau ada orang yang tiba-tiba joget terus tanpa bisa berhenti, gimana ya rasanya? Pasti seru kan? Tapi pernah nggak sih kamu dengar tentang wabah menari yang terjadi pada tahun 1518 di Starburg, Prancis? Bukan joget santai guys, tapi lebih ke menari tanpa henti sampai tubuh nggak bisa lagi bergerak karena kelelahan. Gila banget ya kan? Orang-orang di sana nggak cuma menari dalam hitungan jam guys, tapi berminggu-minggu dan nggak cuma itu, ada banyak yang meninggal karena kelelahan parah, bahkan serangan jantung guys. Kira-kira apa yang menyebabkan kejadian gila ini? Ada beberapa teori mengungkapkan penyebabnya, mulai dari keracunan oleh jamur ergot yang tumbuh pada gandum guys, sampai teori mistis yang mengatakan kalau itu adalah hukuman dari Tuhan. Entah benar atau enggak, yang jelas ini adalah salah satu misteri sejarah yang nggak pernah benar-benar terpecahkan guys. Tahu nggak sih, sampai sekarang orang masih penasaran kenapa bisa terjadi guys. Lanjut ke cerita yang nggak kalah aneh nih. Di zaman Victoria, para dokter punya cara super ekstrim buat mengatasi penyakit mental. Salah satunya dengan melakukan lobotomi guys. Pasti kamu sering dengarkan istilah itu. Tapi tahu nggak sih kalau lobotomi itu dulunya dianggap solusi buat banyak gangguan mental guys. Padahal prosedur ini justru seringkali bikin pasien jadi cacat permanen dan bahkan dalam kondisi vegetatif. Jadi bukannya sembuh malah jadi lebih parah nih guys. Di zaman itu lobotomi dilakukan dengan cara yang super kasar guys, yaitu dengan memasukkan alat tajam ke dalam otak lewat mata atau tengkorak untuk memotong bagian tertentu dari otak guys. Bayangin aja, itu dilakukan tanpa pengobatan atau anestesi yang memadai guys. Dan masih dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Bayangkan kalau kamu hidup di zaman itu, bisa-bisa kamu jadi korban metode yang satu ini hanya karena masalah mental yang seharusnya bisa diobati dengan cara yang lebih manusiawi guys. Pernah gak sih kamu nonton pertunjukan sirkus? Biasanya kita melihat aksi-aksi hewan yang lucu dan menghibur guys. Tapi ada satu kejadian tragis yang gak banyak orang tahu tentang sebuah gajah yang bernama Mary di tahun 1916. Mary adalah gajah yang bekerja di sirkus guys. Dan suatu hari dia marah dan membun-bun pawangnya guys. Karena kejadian itu, Mary dihukum mati dengan cara yang sangat tragis guys. Yaitu digantung menggunakan derek di depan umum. Bisa bayangin gak betapa kejamnya perlakuan yang diterima hewan yang seharusnya dilindungi itu. Kejadian ini gak cuma mengerikan karena cara eksekusinya yang brutal guys, tapi juga karena saat itu Mary menjadi simbol dari kekejaman yang dilakukan pada hewan-hewan yang digunakan untuk hiburan manusia guys. Kejadian ini menjadi salah satu kasus kekejaman terhadap hewan yang paling terkenal dalam sejarah dan membuat banyak orang mulai sadar akan perlunya perlindungan terhadap hewan. Pernah dengar nggak kalau orang Romawi kuno punya cara aneh buat merawat gigi guys? Mereka tuh pakai pasta gigi yang terbuat dari otak tikus yang dihancurkan guys. Iya, kalian nggak salah dengar guys, otak tikus. Mereka percaya kalau itu bisa membantu memutihkan gigi mereka dan menjaga kebersihan mulut guys. Sebenarnya ide ini memang agak ekstrim ya. Bayangin kalau kita harus pakai otak tikus buat gosok gigi guys. Pastinya nggak ada yang mau kan?
Tapi bagi orang Romawi kuno, ini adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kebersihan mulut, guys. Memang sih, ada banyak cara perawatan gigi yang aneh di masa lalu, guys. Tapi yang satu ini benar-benar bikin kita mikir, kok bisa ya mereka percaya sama hal kayak gitu? Sekarang kita menuju ke tahun 1788 di India. Kamu pasti nggak bisa bayangin kan, ada badai es yang datang tiba-tiba dan menewaskan lebih dari 1.600 orang dalam hitungan menit, guys. Dan bukan es biasa loh, esnya sebesar bola kriket. Penasaran gak sih, kok bisa tiba-tiba ada badai es kayak gitu? Konon katanya butiran es yang jatuh sangat besar dan berat, guys. Sampai-sampai banyak orang yang langsung tewas di tempat karena tertimpa es tersebut. Banyak dari mereka yang ditemukan bertahun-tahun kemudian dalam kondisi terawetkan di dalam es, guys. Ini benar-benar kejadian yang sangat langka dan misterius, apalagi dengan jumlah korban yang sangat banyak. Kejadian ini sampai sekarang tetap menjadi salah satu bencana alam paling mengerikan yang terjadi di India. Pada tahun 1871, terjadi kebakaran besar di kota Pestigo, Wisconsin, yang menewaskan lebih dari 1.200 orang, guys. Kebakaran hutan ini merupakan kebakaran paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Tapi yang membuatnya makin mengejutkan adalah kebakaran ini terlupakan begitu saja. Kenapa ya? Karena pada hari yang sama, ada kebakaran besar lainnya yang terjadi di Chicago, yang jauh lebih terkenal dan mendapat perhatian media yang lebih besar, guys. Kebakaran Pestigo dianggap gak penting pada waktu itu karena perhatian media lebih fokus ke Chicago. Tapi bagi mereka yang selamat, kebakaran ini adalah pengalaman yang sangat mengerikan, guys. Angin kencang dan api bergerak sangat cepat menyapu seluruh kota dalam waktu singkat. Para penyintas menggambarkan keadaan saat itu sebagai neraka di bumi. Kebakaran ini menjadi salah satu tragedi terbesar yang terlupakan dalam sejarah Amerika. Dan terakhir ada cerita tentang kejadian yang terjadi pada tahun 1980 di Louisiana, di mana para pekerja pengeboran di Lake Pechner secara tidak sengaja mengebor ke dalam tambang garam yang ada di bawah danau tersebut, guys. Akibatnya terjadi pusaran air raksasa yang langsung menelan seluruh rig pengeboran. 11 tongkang dan bahkan danau itu sendiri, saking besarnya dan kuatnya pusaran air itu, banyak yang menyebutkan sebagai bencana alam yang mengerikan, guys. Tapi yang luar biasa adalah meskipun bencana ini sangat besar, tidak ada satupun korban jiwa, guys. Pusaran air itu akhirnya berhenti setelah beberapa waktu. Namun yang menarik, danau tersebut berubah menjadi air asin dalam semalam. Karena air dari tambang garam yang tercampur ke dalam danau, guys. Bayangin, danau yang sebelumnya air tawar sekarang menjadi air asin. Itu adalah salah satu kejadian yang sangat langka dan aneh dalam sejarah, guys. Dan pastinya enggak banyak yang tahu tentang hal ini. Jadi itulah beberapa rahasia sejarah yang selama ini mungkin gak pernah kamu dengar di sekolah. Mungkin gak semua kejadian ini masuk dalam pelajaran sejarah yang kamu pelajari, guys. Tapi kejadian-kejadian aneh ini justru jadi bagian penting dari perjalanan sejarah manusia. Siapa sangka kan kalau sejarah bisa semisterius itu. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap penasaran dengan sejarah yang gak biasa.